Halo semuanya, kembali lagi di channel Blockbuster Museum Surabaya, channel yang membahas seputar game, film, dan juga mainan. Di episode kali ini, BMS mau membahas seputar Super Sentai, koleksi paling lengkap milik Blockbuster Museum Surabaya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat virtual gift-nya di komentar ya. Super Sentai Series adalah sebuah franchise superhero Jepang yang diproduksi oleh perusahaan Toei dan Bandai dan ditampilkan di TV Asahi. Sentai sendiri adalah sebuah kata dalam bahasa Jepang yang berarti pasukan atau squadron. Super Sentai memiliki genre tokusatsu yang berarti special effect yang digunakan untuk membuat film, drama, dan live action Jepang. Super Sentai sendiri sudah ada sejak tahun 1975. Sudah tayang sebanyak 46 seri, Super Sentai masih berlanjut sampai sekarang. Bahkan Super Sentai juga diadaptasi menjadi Power Ranger. 46 seri ini tidak lepas dari keunikannya masing-masing. Kali ini BMS mau bahas seputar Super Sentai dengan konsep terunik menurut BMS. Pertama ada Kyoryu Sentai Zyuranger atau Dinosaur Squadron Beast Ranger yang ditayangkan pada tahun 1992. Apa yang membuat Sentai ini unik adalah Kyoryu Sentai Zyuranger adalah Sentai pertama dengan mecha atau robot besar yang memiliki bentuk modern, tidak berbentuk kotak-kotak seperti mecha di seri Sentai sebelum-sebelumnya. Zyuranger juga menjadi Sentai pertama yang diadaptasi menjadi Power Ranger Mighty Morphin. Kyoryu Sentai Zyuranger menceritakan tentang 5 manusia purba yang hidup berdampingan dengan dinosaurus 170 tahun yang lalu dalam perlindungan binatang pelindung. Kedamaian mereka berakhir ketika seorang sihir bernama Bandora menyerang para dinosaurus dikarenakan kematian anaknya Kai. Bandora berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya adalah dengan menyerahkan jiwanya kepada Dai Satan. Pada tahun 1922, planet Nemesis kembali ke orbit bumi. 2 astronot yang menjelajahi planet Nemesis tidak sengaja melepaskan Bandora dan antek-anteknya dari penjara. Dengan bebasnya Bandora, orang bijak misterius Barza juga bangkit dari sarangnya yang berada 2000 meter di bawah sebuah apartemen tempatnya bekerja sebagai resepsionis. Di sana dia membangkitkan 5 pejuang keadilan yang dia jaga. 5 pejuang keadilan tersebut adalah 5 manusia purba yang pernah hidup berdampingan dengan dinosaurus. Dengan bantuan binatang pelindung, Zyuranger melawan Bandora dan monster Dora miliknya. Yang kedua ada Samurai Sentai Shinkenger sebagai Sentai dengan tema samurai pertama yang tayang pada tahun 2009. Tidak hanya itu, berbeda dengan Sentai-Sentai lainnya yang hubungan antar anggotanya adalah teman, hubungan antar anggota Shinkenger adalah pimpinan dan pelayan. Samurai Sentai Shinkenger menceritakan tentang perang yang terjadi antara manusia dan Geidoshu yang sudah terjadi selama beberapa abad. Geidoshu adalah makhluk yang berkumpul di bawah tanah dan juga menyebarkan ketakutan dan teror di sekitar mereka. Untuk melawan makhluk-makhluk ini, Kaisar Jepang membentuk Samurai Sentai Shinkenger atau pasukan samurai yang terdiri dari 5 klan samurai untuk melawan ancaman Geidoshu. Para samurai ini memiliki kemampuan yang disebut Mojikara, kemampuan yang membuat mereka bisa memanipulasi kanji Jepang untuk mengaktifkan kemampuan dan elemen mereka untuk melawan Geidoshu. Mereka juga memanfaatkan origami atau dewa melipat yang bisa membuat mereka menjadi raksasa. Perang antar manusia dan ayakashi atau hantu dan makhluk halus berlanjut sampai 17 generasi. Dengan penangguhan hukuman yang diberikan karena pengorbanan besar-besaran dari mantan pemimpin Shinkenger untuk menghentikan sementara pemimpin Geidoshu bernama Dokokuchi Matsuri. Namun beberapa tahun kemudian, Takeru Shiba, pemimpin ke-18 klan Shiba, harus mengumpulkan lagi pengikut-pengikutnya seiring dengan mulainya lagi serangan Geidoshu dan Dokoku yang menaikkan lagi banjir dari sungai Sansu. Meskipun begitu, seiring dengan kelompok ini menghadapi ancaman paling berat Geidoshu, rahasia gelap menghantui Shinkenger selama perang terus berlanjut. Kaizoku Sentai Gokaiger adalah Sentai dengan konsep terunik selanjutnya yang tayang pada tahun 2011. Dengan Sentai satu-satunya yang memiliki tema bajak laut, tujuan awal dari Sentai ini sebenarnya tidak untuk menyelamatkan manusia. Selain itu, banyak karakter dari Sentai terdahulu yang muncul kembali di Sentai ini. Gokaiger menggunakan kekuatan yang hilang dari 34 Sentai sebelumnya untuk melawan kerajaan Zangyak, yang mana sebelumnya sudah pernah dikalahkan oleh Sentai-Sentai sebelumnya.
Namun Zangyak kembali menginvasi bumi, membuat Gokaiger harus mendatangi 34 Sentai sebelumnya untuk mendapatkan kekuatan lebih demi melawan Zangyak. Sementara mereka sedang mencari kekuatan dari 34 Sentai terdahulunya, Gokaiger bertemu dengan mantan anggota Red Pirate Marvelous, Basco, yang sedang mencari harta karun terbaik di dunia, yang sayangnya hanya untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya dia mengkhianati teman sekelompoknya yang lama dan datang bergabung ke kelompok Zangyak. Basco melawan Gokaiger dengan ranger buatannya sendiri dan partnernya Sally, alien yang berbentuk seperti monyet dan dapat memanggil seorang raksasa. Gai Ikari, seorang makhluk bumi, bergabung sebagai anggota terakhir dari Gokaiger setelah mendapatkan peralatannya dari 3 Sentai sebelumnya. Sebagai penggemar Sentai sejati, pengetahuan Gai Ikari tentang Sentai-Sentai terdahulu sangat membantu Gokaiger dalam pertarungannya melawan kerajaan Zangyak dan Basco. Tidak seperti Sentai-Sentai sebelumnya, Kaito Sentai Lupin Ranger vs Keisatsu Sentai Patranger yang tayang pada tahun 2018 langsung memperkenalkan 2 Sentai saling berlawanan, yaitu Lupin Ranger dan Patranger. Lupin Ranger berfokus untuk mencuri koleksi, sementara Patranger fokus untuk menangkap penjahatnya. Yang membuatnya semakin unik adalah keduanya saling tidak mengetahui identitas satu sama lain, padahal mereka hidup cukup dekat. Kisah Kaito Sentai Lupin Ranger vs Keisatsu Sentai Patranger diawali dari seorang pencuri terkenal bernama Arsène Lupin yang sudah lama mengumpulkan koleksi sepanjang hidupnya, disebut dengan Lupin Collection. Sebuah kelompok bernama Gangler muncul dan mencuri koleksi tersebut. Kedua Sentai tersebut siap untuk merebut kembali koleksi tersebut dari tangan Gangler. Lupin Ranger berfokus untuk mendapatkan kembali koleksi sang pencuri, sementara Patranger menegakkan keadilannya dengan berusaha mengembalikan koleksi tersebut ke pemilik aslinya dan menangkap Gangler. Konsep multiverse juga sempat diusung di seri Super Sentai ini sebagai Kikai Sentai Senkaiger sebagai pengusung pertamanya dan tayang pada tahun 2021. Sentai ini juga menjadi Sentai terunik menurut BMS dikarenakan anggota manusianya dari Sentai ini hanya 1 dan sisanya adalah para Kikainoid atau humanoid. Kisah Kikai Sentai Senkaiger ini diawali dengan sebuah fenomena aneh yang membuat dunia manusia dan dunia Kikai atau robot bersatu. Sekalipun begitu, penduduk dari 2 dunia tersebut berhasil beradaptasi dan hidup berdampingan. Hidup mereka jadi terancam dikarenakan penguasa jahat Kikaitopia dinasti Toji Tendo ingin menguasai 2 dunia tersebut. Untuk menghadapi ancaman tersebut, seorang pemuda pemberani bernama Kaito Goshikida mewarisi kekuatan dari seluruh Super Sentai sebelumnya dan berubah menjadi Zenkaiger. Dia menggabungkan kekuatan dengan Kikainoid beranggotakan Joran, Gaon, Magin, dan Frun untuk menyelamatkan 2 dunia tersebut dari Toji Tendo dan untuk menemukan orang tuanya. Pertarungan semakin sengit dengan datangnya keluarga Goldtwiker yang dipimpin oleh Zox yang dapat berubah menjadi Two Kaiser dan Stacy, seorang pemuda misterius. Super Sentai terunik yang terakhir adalah Super Sentai terbaru yang tayang pada tahun 2022, Avatar Sentai Dawn Brothers. Super Sentai yang ini menuai banyak kritikan karena 2 dari anggotanya menggunakan CGI. Sentai ini juga memiliki debut mecha paling lama dan megah. Mengadaptasi cerita Momotaro, cerita ini diawali dengan perpecahan yang menyebabkan perang di dunia klan Don dan klan Noto. Para Noto membantai klan Don sehingga yang tersisa hanyalah Momoitaro, Momotanijiro, dan Don Muramase. Taro dan Jiro dikirim ke dunia manusia oleh klan Don dengan harapan nantinya mereka akan menyelamatkan dunia dan mengalahkan klan Noto. Namun di samping itu semua, monster-monster bernama Hitotsuki bermunculan. Hitotsuki sendiri adalah monster yang berawal dari manusia yang memiliki hasrat yang berlebih. Momoijin memilih 4 orang untuk menemani Momoitaro atau Don Momotaro. Mereka adalah Oni Sister, Saru Brother, Kiji Brother, dan Inu Brother. Mereka berlima bertarung tanpa mengetahui identitas satu sama lain. 4 orang yang terpilih ini mendapatkan efek samping yaitu sial dalam hidup mereka dan harus mendapatkan hati Taro untuk bisa melayaninya sebagai rekan. Di pertengahan, Jiro, seorang pemuda misterius yang juga ditemukan di dalam sebuah kapsul dan dirawat di pedesaan oleh seorang petugas kepolisian, muncul. Memiliki ambisi menjadi seorang pahlawan, puncaknya dia berubah menjadi Don Doragoku yang memiliki alter ego Don Tora Bolt.
Adapun Don Muramasa sebagai anggota klan Don sudah diketahui, namun identitasnya masih belum terkuak dan masih menjadi musuh karena dia hanya patuh kepada mothernya yang selalu menyuruhnya untuk melawan Don Brothers. Nah, itu dia Super Sentai terunik menurut versi BMS. Gimana menurut kalian? Apa Sentai favorit kalian? Boleh tinggalin komentarnya di bawah ya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Buat yang ketinggalan live kita, bisa nonton di YouTube dan Spotify kita Blockbuster Museum Surabaya. Jangan lupa di subscribe dan di follow supaya kalian gak ketinggalan update episode terbaru kita. Buat yang mau lihat koleksi Super Sentai di museum kita, bisa banget datang ke Blockbuster Museum Surabaya di Jalan Raya Kenjeran nomor 463-465 Surabaya. Info menarik seputar pembelian tiket dan promo yang berlangsung ada di Instagram kita @blockbustermuseumsurabaya. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.